Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa sekalian. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang farmakodinamika dan farmakokinetika obat, ya. Jadi ini penting untuk kalian ketahui bagaimana nasib obat itu di dalam tubuh dan bagaimana respon tubuh terhadap obat. Nah, kita mulai dengan interaksi ilmiah dengan berbagai ilmu dalam farmakologi. Ya, jadi seperti yang kita ketahui bahwa farmakologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang seluruh seluk-beluk dari obat, ya, mulai dari kemudian bagaimana respon tubuh itu terhadap obat, bagaimana obat itu terikat dengan reseptornya, ya, dan bagaimana misalnya metabolisme obat itu, bagaimana cara dia kemudian diekskresikan dari dalam tubuh. Nah, untuk ilmu farmakologi ini dalam penemuan obat tentunya akan terkait dengan banyak bidang ilmu atau bidang keilmuan, ya. Misalnya ketika kita berbicara tentang bidang keilmuan kimia medisinal, yang dimana itu akan mempelajari tentang struktur dari senyawa kimia obat terkait dengan bagaimana aktivitasnya, ya. Jadi masing-masing obat itu mempunyai struktur kimia dan mempunyai aktivitas biologis yang berbeda. Kemudian dari segi misalnya fisika kimia, ya, farmasi fisika. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap ketika kita mau memformulasi atau membuat obat itu sendiri, ya, terkait dengan kelarutannya, kemudian terkait dengan pH-nya seperti apa, terkait dengan sistem termodinamika dari suatu senyawa dan sebagainya, terkait dengan biofarmasinya juga nanti, ya, dan penghantaran obat itu sendiri. Kemudian tentunya dalam mempelajari farmakologi atau tentang mekanisme obat ini, karena obat ini dibuat untuk makhluk hidup, maka tentunya kita harus mempelajari tentang anatomi dan fisiologi dari makhluk hidup itu sendiri. Nah, ini harus kemudian dipahami juga oleh farmasis. Jadi tidak hanya perawat dan kedokteran saja yang mempelajari anatomi fisiologi, tetapi juga farmasis juga harus mengetahui anatomi dan fisiologi dari manusia. Kemudian dalam bidang mikrobiologi, nah ini penting juga, ya, dalam hal produksi obat-obatan yang terkait dengan bioteknologi dan ataupun rekombinan DNA rekombinan. Farmakognosi fitokimia yang kemudian mempelajari tentang tanaman-tanaman obat yang kemudian nanti akan dieksplor menjadi obat dan diproduksi untuk dipasarkan dan sampai ke masyarakat. Dan tentunya obat itu mempunyai dosis-dosis tersendiri, ya. Nah, kemudian ini akan dipelajari juga tentang toksikologi, yaitu bagaimana efek toksik dari suatu obat itu. Karena tidak dipungkiri bahwa semua senyawa kimia atau obat itu pasti punya efek toksik. Tapi ini juga tergantung dari dosis pemakaiannya, ya. Tentunya jika kita kemudian menggunakan sesuai dengan dosis, maka efek toksik itu kemudian tidak akan muncul. Berbeda dengan kalau kita menggunakan dosis itu berlebihan, pasti akan muncul efek toksiknya. Nah, dengan mempelajari ini semua dan mengetahui ini semua, maka kita akan maka kita akan mengetahui, ya, tentang seluk-beluk obat itu, dan pada akhirnya nanti ini akan sangat berperan dalam terapi penyakit-penyakit dengan menggunakan obat-obatan, sehingga terapi yang kita gunakan ini akan mencapai sasaran dan tentunya akan meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Oke, kita ke konsep farmakologi. Jadi kita mulai dari definisi farmakologi dulu, yaitu ilmu yang mempelajari tentang obat dan pengaruhnya terhadap fungsi fisiologis organ melalui proses kimia ataupun proses molekuler sel yang mengaktifasi ataupun menghambat dari proses yang ada dalam tubuh, ya. Jadi definisi umumnya seperti itu. Kemudian obat yaitu bahan aktif atau molekul aktif atau zat kimia yang dapat membawa perubahan dalam proses fisiologis tubuh manusia yang digunakan untuk mengobati, ya, mengurangi, mencegah, dan mendiagnosis penyakit. Untuk definisi obat ini saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya.
Nah, bagaimana suatu senyawa kimia itu dikatakan sebagai obat ya, atau syarat dikatakan sebagai obat? Yang pertama adalah dia harus mempunyai aktivitas biologis ya. Apa yang dikatakan apa yang dimaksud dengan aktivitas biologis ini? Artinya bahwa senyawa kimia itu mampu melakukan perubahan atau memberikan perubahan dalam suatu fisiologis normal tubuh ya. Jadi misalnya untuk penyakit hipertensi ya, misalnya terjadi peningkatan tekanan darah. Nah, bagaimana obat itu kemudian bisa menurunkan tekanan darah itu ya, seperti itu. Itu yang dikatakan dengan mempunyai aktivitas biologis. Kemudian yang kedua adalah tentunya obat itu harus aman ya. Jadi aman dalam artian ketika obat itu masuk ke dalam tubuh itu tidak akan memberikan efek apapun ke dalam tubuh. Meskipun memang obat itu mempunyai efek samping, tetapi efek samping itu tidak akan kemudian muncul di setiap orang ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mempunyai karakteristik seperti dosis ya. Jadi suatu obat itu harus mempunyai dosis sehingga pemakaiannya itu juga kemudian tidak menimbulkan efek toksik. Kemudian ada sifat fisika dan kimia. Nah, sifat fisika kimia ini nanti akan sangat berpengaruh terhadap proses farmakokinetika obat. Ya, bagaimana kemudian parameter farmakokinetika ini dipengaruhi oleh sifat fisika dan kimia dari obat tersebut ya. Bagaimana sifat fisikanya ketika obat tersebut diabsorpsi ya. Jadi sifat fisika seperti apa yang kemudian baik untuk diabsorpsi di lambung misalnya, kemudian di usus misalnya ya. Kemudian apakah senyawa-senyawa obat itu misalnya dalam bentuk protein itu amankah digunakan jika dalam bentuk sediaan oral ya, seperti itu. Nah, itu akan akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Nah, kemudian untuk penamaan dari obat ini sendiri ada penamaan secara kimia, ada penamaan secara generik, kemudian ada official name atau dan trade name atau brand name-nya ya. Untuk nama kimia itu tergantung dari penamaan secara struktur. Kemudian untuk nama generiknya ini merata ke di seluruh dunia sama namanya ya, nama generiknya misalnya loratadine ya, ini untuk obat alergi. Kemudian untuk brand name-nya ini tergantung dari pabrik-pabrik yang kemudian memproduksi obat tersebut. Misalnya Claritin isinya loratadine ya. Nah, ciri khas dari brand name ini dia mempunyai tanda simbol R di belakang nama brand tersebut. Nah, kemudian interaksi tubuh terhadap obat dan obat terhadap tubuh ya. Nah, ini akan dibahas dalam farmakodinamika dan farmakokinetika. Nah, kita ke farmakodinamika dulu. Untuk farmakodinamika nanti kita akan membahas tentang bagaimana interaksi atau efek obat terhadap tubuh ya. Jadi misalnya kita sudah minum obat ini. Nah, kemudian obat itu diabsorpsi kemudian masuk ke dalam sirkulasi sistemik dan berikatan dengan reseptornya. Nah, ini menimbulkan efek farmakologi ya, menimbulkan respon klinik. Nah, respon klinik ini bisa terdiri dari dua. Yang pertama adalah apakah menimbulkan efek toksik ataukah menimbulkan efek yang kemudian diharapkan. Nah, ini tergantung dari penggunaan obat secara rasional ya, terkait dengan betul pasien, betul cara penggunaan, kemudian betul waktu penggunaan, kemudian betul dosis ya, kemudian betul frekuensi penggunaan dan waspada efek samping seperti itu. Nah, ini masuk ke dalam ranah farmakodinamika. Nah, apa saja yang kemudian masuk ke dalam ranah farmakokinetika atau biasanya disebut dengan perjalanan obat dalam tubuh. Nah, yang masuk di dalamnya itu adalah proses absorpsi ya, kemudian proses distribusi, kemudian proses metabolisme dan proses ekskresi. Nah, ini nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, apa yang terjadi setelah obat itu diberikan? Ya, yang pertama adalah terjadi proses absorpsi ya. Nah, proses absorpsi ini melibatkan banyak hal termasuk dalam sifat-sifat fisika kimia dari obat itu sendiri. Nah, disitulah kemudian peran dari struktur-struktur kimia dari obat ya, terkait dengan sifat fisika kimianya. Nah, ada obat yang kemudian diabsorpsi secara pasif, kemudian ada obat yang
diabsorpsi secara aktif, kemudian ada juga obat yang kemudian diabsorpsi secara difusi terfasilitasi ya. Nah, kemudian mengenai tempat absorpsinya, ada obat yang kemudian diabsorpsi lebih baik di dalam lambung dan ada juga yang diabsorpsi lebih baik di dalam duodenum atau di dalam usus halus. Itu tergantung dari sifat fisikokimia dari obat. Seperti itu ya. Jadi setelah obat itu diabsorpsi, obat itu akan masuk ke dalam sirkulasi darah ya, melewati membran masuk ke dalam sirkulasi darah, kemudian akan didistribusikan. Nah, yang berperan dalam proses distribusi ini adalah darah ya. Jadi obat yang kemudian berada dalam bentuk bebas ya, karena obat itu setelah dia diabsorpsi maka dia akan berada dalam dua bentuk. Yang pertama adalah berada dalam bentuk bebas dan yang kedua adalah berada dalam bentuk dia terikat dengan protein plasma. Nah, yang mana yang kemudian bisa memberikan efek tentunya adalah yang berada dalam bentuk bebas yang kemudian bisa didistribusikan ke dalam jaringan-jaringan atau organ-organ target yang memerlukan. Seperti itu ya. Nah, kemudian didistribusikan. Nah, setelah itu kemudian akan mengalami metabolisme ya, mengalami metabolisme di hati ya. Jadi organ yang berperan dalam proses metabolisme itu adalah hati. Nah, di dalam proses metabolisme ini akan terjadi beberapa macam proses-proses kimia ya, termasuk dalamnya adalah proses oksidasi dan sebagainya. Nah, setelah kemudian dia di metabolisme, maka obat ini akan dieliminasi atau diekskresikan. Nah, diekskresikannya itu bisa saja melalui urin ya, bisa melalui feses, bisa melalui cairan empedu dan bisa melalui keringat. Seperti itu. Itu singkatnya ya. Nah, ini tadi sudah ya. Jadi perbedaan yang mencolok antara farmakodinamika dengan farmakokinetika itu adalah kalau kita berbicara tentang farmakodinamika, maka kita akan berbicara tentang pengaruh obat terhadap pengaruh obat terhadap tubuh ya, pengaruh obat terhadap tubuh, apakah dia menimbulkan efek toksisitas ataukah dia menimbulkan efek terapi yang diinginkan. Kemudian kalau farmakokinetika, maka kita akan membahas atau berbicara tentang nasib obat itu di dalam tubuh ya, bagaimana kemudian dia diabsorpsikan, bagaimana kemudian didistribusikan, di metabolisme dan diekskresikan. Nah, tujuan terapeutiknya. Jadi, apa sih tujuan terapeutik? Tujuan terapeutik itu adalah mencapai efek menguntungkan yang diinginkan dengan efek merugikan yang minimal ya. Mencapai efek menguntungkan yang diinginkan dengan efek merugikan yang minimal ya. Jadi suatu obat yang baik itu adalah mempunyai efikasi yang tinggi tetapi minim efek samping. Seperti itu ya. Jadi makanya untuk penemuan-penemuan obat baru itu diusahakan dia mempunyai efek terapi yang kemudian maksimum tetapi minimum efek sampingnya. Seperti itu. Nah, untuk prinsip farmakokinetika ya. Jadi prinsip farmakokinetika itu adalah setiap proses yang dilakukan tubuh terhadap obat ya. Setiap proses yang dilakukan tubuh terhadap obat. Oke, ini kata kuncinya ya, setiap proses yang dilakukan tubuh terhadap obat, yaitu absorpsi, ya, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Biasanya disingkat itu ADME ya, biar mudah mengingatnya, atau ADME gitu. Absorpsi, A-nya itu absorpsi, D-nya itu distribusi, M-nya itu metabolisme, dan E-nya itu adalah ekskresi. Nah, ini adalah gambaran ya bagaimana tahapan obat itu hingga mencapai efek. Ya, jadi misalnya kita meminum obat sediaan namanya C tablet ya, dengan ada zat aktifnya. Nah, jadi untuk sediaan tablet itu di dalamnya ada zat aktif dan ada zat tambahan ya. Kalian hanya perlu tahu bahwa sediaan tablet itu punya zat aktif dan zat tambahan. Nah, kemudian setelah obat itu diminum atau tablet itu diminum, maka dia akan pecah ya, dia akan pecah di lambung. Nah, granul-granul atau butiran-butiran ya. Jadi kalau kalian pernah mencelupkan tablet di dalam air, nah itu seperti itu pecahnya ya. Dia akan serbuk-serbuk itu akan keluar seperti itu ya. Jadi granulnya pecah dan zat aktifnya akan terlepas dan larut dalam cairan tubuh ya, dalam cairan lambung seperti itu. Nah, ini dikatakan sebagai fase biofarmasi atau fase farmasetika. Nah, kemudian setelah
granul ini pecah ya, setelah melarut, maka dia akan diabsorpsikan ya, diabsorpsikan, kemudian dimetabolisme, didistribusikan, diekskresikan. Nah, ini adalah fase farmakokinetika. Nah, setelah sampai ke fase farmakokinetika ya, jadi sampai di sini dulu ya, absorpsi, metabolisme, absorpsi, distribusi, metabolisme ya, belum ekskresi. Nah, setelah itu dia akan menimbulkan efek ya. Nah, disebut dengan efek farmakodinamika, yaitu interaksi dengan reseptor di tempat kerja ya. Jadi obat itu kalau dia mau menimbulkan efek, maka dia harus terikat dengan reseptornya ya. Dia harus terikat dengan reseptornya ya, jadi seperti itu. Nah, setelah dia bekerja, maka dia harus diekskresikan ya. Tidak boleh kemudian obat itu tinggal terus di dalam tubuh, tidak, tapi dia harus diekskresikan. Kalau dia tinggal dalam tubuh terus, maka itu akan menimbulkan efek toksik ya, jadi dia harus diekskresikan. Nah, kita bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama adalah absorpsi. Apa yang dimaksud dengan absorpsi? Adalah penyerapan obat dari usus ke dalam sirkulasi ya, penyerapan obat dari usus ke sirkulasi. Nah, berkaitan dengan rute pemberian obat dan mempengaruhi bioavailabilitas dari obat di dalam tubuh. Nah, apa yang dimaksud dengan bioavailabilitas nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, kemudian untuk rute-rute pemberian obat ya, secara umum seperti ini ya. Untuk nurse atau perawat mungkin lebih mengetahui ya bagaimana cara rute-rute pemberian obat. Nah, jadi di sini ada parenteral ya, IV, transdermal, topikal, rektal, parenteral, oral, dan secara inhalasi ya. Nah, variasi absorpsi obat. Nah, ini kita masih berbicara tentang variasi tentang absorpsi ya. Nah, jadi ini adalah sediaan-sediaan obat yang ada ya. Nah, ada dalam bentuk cairan ya, kemudian ada bentuk eliksir ya. Jadi eliksir itu dia termasuk dalam sediaan sirup, tetapi dia mengandung alkohol. Ada yang mengandung alkohol yang tinggi, ada juga yang mengandung alkohol yang rendah ya. Kalau dia mengandung alkohol yang tinggi, biasanya alkoholnya sampai 50%. Kemudian kalau eliksir yang alkoholnya rendah itu biasanya mengandung alkohol 5% sampai 10%, seperti itu. Kemudian untuk larutan suspensi ya, kemudian ada sediaan puyer atau bubuk, kemudian kapsul, ada tablet, kemudian tablet yang bersalut ya, kemudian tablet yang disalut enterik. Nah, di sini kita akan melihat ya dari berbagai macam sediaan obat yang mana kemudian diabsorpsi itu paling cepat dan yang paling lambat ya. Jadi yang paling cepat diabsorpsi itu adalah bentuk cairan, kemudian di bawahnya adalah suspensi, berikutnya adalah puyer, kapsul, tablet, kemudian tablet bersalut, dan yang terakhir adalah tablet yang bersalut enterik. Nah, kenapa? Nah, kemudian yang pertama ini adalah cairan ya. Jadi makanya kalau kita minum sirup itu maka menimbulkan efek yang lebih cepat dibandingkan ketika kita minum dalam bentuk tabletnya. Nah, kemudian untuk tablet bersalut, kenapa dia berada pada posisi yang di bawah? Karena untuk untuk saat aktifnya itu melarut, maka dibutuhkan waktu yang agak lama karena tablet ini disalut dengan misalnya tablet salut gula ya, kemudian ada lagi tablet salut film, kemudian tablet yang disalut enterik apalagi ya. Jadi tablet salut enterik ini dia memang paling lama diabsorpsi karena kita harus memerlukan waktu lagi kemudian untuk melarutkan salutnya terlebih dahulu. Nah, untuk tablet enterik ini dia khusus melarutnya itu di dalam usus ya. Jadi ditargetkan dia melarut di dalam usus. Jadi dalam cairan lambung itu dia masih bisa tahan untuk tidak kemudian bisa melarut. Nah,
Kecepatan obat meninggalkan bentuk sediaannya dan proses absorpsi tersebut terjadi menghasilkan bioavailabilitas atau ketersediaan hayati. Ya, jadi ini tadi saya katakan bahwa ketersediaan hayati atau bioavailabilitas itu adalah fraksi obat yang mencapai sirkulasi sistemik setelah rute pemberian tertentu. Ya, jadi ketika kita minum obat, ya, diabsorpsi, nah berapa jumlah atau konsentrasi obat yang mencapai sirkulasi sistemik, nah itu yang dikatakan sebagai bioavailabilitas, ya. Nah, di mana bioavailabilitas ini sangat dipengaruhi oleh metabolisme fase pertama, dan kemudian dipengaruhi oleh kelarutan dan dipengaruhi oleh ketidakstabilan dari obat itu sendiri, ya. Jadi bioavailabilitas, ya, dipengaruhi oleh sifat fisika kimia obat terkait dengan kelarutannya, kemudian ketidakstabilannya, ya. Jadi misalnya untuk insulin, ya memang untuk insulin dan penisilin G itu memang tidak ada dalam bentuk sediaan oral, ya, tetapi dia hanya dalam bentuk sediaan suntik. Karena kenapa? Kalau dia diberikan dalam sediaan oral, karena itu adalah, kalau insulin itu karena dia adalah protein, maka otomatis dia akan hancur di dalam lambung. Nah, di sini kita bisa lihat grafik, ya, grafik hubungan antara serum konsentrasi dengan waktu, ya. Jadi kita bisa lihat di sini untuk obat-obatan yang diberikan secara oral, maka membutuhkan waktu yang kemudian lebih lama untuk mencapai konsentrasi serum, ya. Tetapi kalau diberikan secara injeksi atau parenteral, maka dia secara otomatis masuk ke dalam sirkulasi sistemik karena dia tidak mengalami proses absorpsi. Nah, kalau bisa dilihat dari kurvanya, untuk kurva yang menanjak seperti ini, itu adalah fase di mana obat itu mengalami absorpsi terlebih dahulu. Nah, kalau ini sudah sampai ke dalam konsentrasi puncak, ya. Nah, kemudian untuk yang menurun ini adalah fase di mana obat itu kemudian sudah mengalami proses eliminasi, ya, untuk diekskresikan. Sama dengan injeksi, ya, ini karena tanpa melalui proses absorpsi, maka kurvanya langsung naik ke atas, ya, untuk serum konsentrasinya. Nah, kemudian menurun hingga kemudian habis, ya, seperti itu. Nah, obat akan berkurang kadarnya melalui mekanisme yang pertama adalah gangguan atau ketidaksempurnaan proses absorpsi di dalam saluran sistem pencernaan. Kemudian yang kedua adalah proses metabolisme tahap pertama, yaitu metabolisme first pass, yaitu obat yang diabsorpsi usus dibawa oleh darah menuju ke hati dan mengalami proses metabolisme. Ya, jadi kalau misalnya ada gangguan atau malabsorpsi, ya, terjadi gangguan dalam saluran pencernaan, secara otomatis jumlah obat yang kemudian diabsorpsi itu juga akan berkurang kadarnya, ya. Kemudian yang kedua, karena pada fase pertama di dalam hati itu adalah fase di mana obat itu kemudian ada yang diaktifkan, ya, kalau misalnya dia dalam bentuk prodrug, ataukah kemudian dia menjadi obat yang tidak aktif lagi, ya, sehingga menurun kadarnya. Nah, faktor yang berpengaruh lagi dalam absorpsi yang pertama adalah rute administrasi obat. Nah, untuk rute administrasi obat yang paling cepat, ya, nah ini ada, ya, rute-rute. Ada rute administrasi obat, tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Itu ada rute parenteral, ya, topikal dan sebagainya. Dan yang paling cepat yang mencapai serum puncak itu otomatis adalah yang digunakan secara parenteral, ya. Tapi parenteralnya itu adalah intravena. Berikutnya lagi adalah intramuskular, ya, di bawahnya. Kemudian ada subkuta dan sebagainya. Dan terakhir itu adalah oral, ya, karena oral itu harus membutuhkan proses absorpsi yang lumayan lama. Kemudian makanan atau cairan yang diberikan bersama obat. Nah, ini akan berpengaruh terhadap absorpsi obat. Makanya untuk
apa namanya, tapi ada juga ya obat itu kemudian harus di apa namanya dikonsumsi bersama obat. Nah, ini terkait lagi dengan efek samping yang ditimbulkan ya, misalnya terjadi efek samping iritasi lambung khususnya untuk obat-obat AINS atau antiinflamasi non steroid maupun itu yang steroid. Kemudian formulasi dosis ya. Dalam memformulasi obat ini harus diketahui ya, makanya dalam formulasi obat itu ada yang namanya studi preformulasi. Nah, studi preformulasi ini kita akan mengetahui seluk-beluk dari zat aktif itu sendiri dan seluk-beluk dari bahan-bahan tambahan ya. Utamanya adalah zat aktif. Nah, zat aktif ini kita harus ketahui dulu strukturnya seperti apa ya, kemudian profil pH-nya seperti apa, kemudian profil absorpsinya seperti apa ya, profil kelarutannya seperti apa, profil pemberiannya seperti apa. Nah, ini baru kemudian kita bisa memformulasikan dengan apa namanya, dengan mempertimbangkan semua itu sehingga formulasi atau obat yang kemudian kita buat ini bisa memenuhi parameter-parameter farmakokinetika termasuk dalam parameter absorpsi ini. Kemudian ada status permukaan serap. Nah, ini status permukaan serap ini kan terkait dengan obat-obat yang diberikan secara secara dermal ya. Kemudian laju aliran darah ke usus yang kecil ya. Kemudian tingkat keasaman perut ya. Jadi ada obat yang kemudian akan mudah diabsorpsi dalam keadaan pH asam, ada juga yang kemudian pH basah. Kemudian status motilitas GI ya. Jadi kalau misalnya terjadi gangguan pada status motilitas gangguan gastrointestinal, maka ini juga akan berpengaruh terhadap absorpsi obat. Misalnya sering muntah ya, minum obat muntah lagi, ya itu akan berpengaruh ya, alih-alih kemudian diabsorpsi malah nggak ada yang diabsorpsi. Nah, kemudian rute pemberian obat mempengaruhi laju dan tingkat penyerapan obat itu ya. Jadi untuk rute pemberian obat ada yang diberikan secara enteral, parenteral, dan topikal. Kalau enteral ini yang melalui mulut ya. Kalau parenteral biasanya sedian-sedian injeksi, dan topikal yang jelas dia di luar melalui kulit. Nah, yang pertama adalah bukal atau sublingual ya. Nah, ini harus kalian ketahui bahwa untuk tablet-tablet bukal itu diserap melalui membran mukosa mulut di mulut ya. Jadi bukal itu sampai dengan pipi. Ini diletakkan di samping pipi. Kalau untuk sublingual itu dia di bawah lidah. Nah, obat-obat seperti ini biasanya adalah obat-obat yang digunakan untuk penyakit iskemik ya, untuk penyakit-penyakit iskemik seperti itu. Ini adalah sublingual di bawah lidah. Nah, kemudian first pass effect tadi ini kita sudah bahas. Nah, kemudian ada obat-obat yang kemudian melewati hati dan ada juga yang tidak ya. Nah, kalau yang ditanda bintang ini adalah rute rektal memiliki tingkat efek lintasan pertama yang lebih tinggi daripada rute lain yang terdaftar ya, seperti itu. Ya, jadi semua melewati hati ya. Nah, untuk parenteral rute intravena, nah yang ditanda bintang itu adalah pengiriman tercepat ke sirkulasi darah ya. Jadi mulai dari intravena dulu, kemudian intramuskular, kemudian lanjut subkutan ya, intradermal, intratekal, dan intraartikular. Nah, intraartikular ini yang paling lambat masuk ke dalam sirkulasi darah untuk rute parenteral. Nah, kemudian bagaimana dengan topikal ya? Untuk topikal pada kulit termasuk untuk sedian-sedian transdermal ya, kemudian melalui mata ya, kemudian telinga, hidung, paru-paru, dan melalui vagina. Kita lanjut ke distribusi ya. Pengangkutan obat dalam tubuh oleh aliran darah ke tempat kerjanya ya. Jadi yang dimaksud oleh yang dimaksud dengan distribusi adalah pengangkutan obat dalam tubuh oleh aliran darah ke tempat kerjanya. Nah, ini akan dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah adanya pengikatan dengan protein ya, atau protein binding. Kemudian bagaimana obat itu larut dalam air dengan larut dalam lemak. Kemudian dipengaruhi oleh
blood-brain barrier atau selaput sawar-darah otak, kemudian adanya area distribusi yang cepat ya, itu di daerah jantung, hati, ginjal, dan otak, serta area distribusi yang lambat, yaitu pada daerah otot, kulit, dan lemak. Nah, ini sudah kita jelaskan ya. Nah, apa itu volume distribusi obat ya? Jadi obat itu bisa saja kemudian didistribusikan ke semua ya, ke semua jaringan ya, seperti itu, yang dimana kompartemen-kompartemen dari yang berperan dalam distribusi obat itu adalah plasma, kemudian ada interstisial ya, cairan interstisial, dan cairan intraseluler. Nah, obat itu kemudian membutuhkan waktu untuk didistribusikan oleh tubuh, dan distribusi obat itu juga dipengaruhi oleh proses eliminasi ya. Jadi kalau untuk ini kan ini kalau yang merah ini adalah obat di mana obat itu tidak dieliminasi ya. Kalau yang hijau ini obat itu dieliminasi. Nah, ini adalah fase eliminasi. Kemudian di sini adalah fase distribusinya ya. Kalau ini adalah contohnya adalah obat yang diberikan secara intravena, karena dimulai dari atas ya, tidak ada proses distribusi. Tetapi kalau dari oral ya, tentunya ada proses distribusi dulu. Ini akan naik ya, kemudian masuk ke fase distribusi dan selanjutnya akan dieliminasi. Nah, kemudian untuk fase metabolisme ini juga dikenal dengan biotransformasi ya. Jadi transformasi biologis suatu obat menjadi metabolit yang tidak aktif, ataukah senyawa yang lebih larut, atau metabolit yang lebih kuat ya. Nah, tempatnya itu di mana? Bisa di dalam hati, ini merupakan organ utama, bisa juga kemudian dalam ginjal, paru-paru, plasma, dan mukosa usus. Jadi suatu obat itu akan menjadi tidak aktif, bisa saja menjadi metabolit tidak aktif, bisa kemudian menjadi senyawa yang lebih larut dan metabolit yang lebih kuat. Nah, tujuan utama dari metabolisme ini adalah mengeluarkan obat dalam bentuk yang paling mudah ya, dimana terbagi atas satu. Yang pertama adalah fase pertama, pengubahan bentuk menjadi lebih polar. Artinya polar di sini adalah dia kemudian lebih suka air sehingga lebih gampang untuk diekskresikan ya, karena diekskresikan dalam bentuk urin, dalam bentuk keringat, masuk melalui feses dan sebagainya. Kemudian untuk fase kedua, ini adalah proses konjugasi dengan asam glukuronat, asam sulfat, asam asetat, atau suatu asam amino lain yang dibantu oleh enzim sitokrom P450 ya. Jadi enzim sitokrom P450 ini adalah enzim yang berperan dalam proses metabolisme di dalam hati. Ini sudah tadi ya, fase pertama ya, ini untuk proses metabolisme. Untuk fase pertama itu terjadi proses oksidasi ya, kemudian ada reduksi, kemudian hidrolisis. Kemudian untuk fase kedua itu ada proses glukuronidasi. Ini sudah, kemudian contoh metabolisme obat. Nah, apa saja sih parameter-parameter farmakokinetika ya? Jadi parameter-parameter farmakokinetika itu yang pertama adalah volume distribusi. Tadi ini kita sudah bahas sedikit, yaitu ukuran tubuh yang tersedia untuk diisi obat, terdistribusi dalam plasma, darah, atau cairan plasma. Kemudian ada clearance atau bersihan ya, ukuran kemampuan tubuh untuk menghilangkan obat di dalam tubuh. Nah, clearance ini ya, teman-teman di keperawatan ini bisa menunjukkan ya baik tidaknya fungsi ginjal ya, karena kan biasanya untuk pemeriksaan laboratorium itu ada clearance kreatinin ya. Nah, ini bisa dilihat di situ. Nah, kemudian ada waktu paruh. Nah, waktu paruh ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengubah jumlah obat dalam tubuh menjadi separuhnya selama eliminasi. Nah, dari waktu paruh ini kita bisa melihat lamanya obat itu bekerja. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir kemudian adalah bioavailabilitas atau ketersediaan hayati. Biasanya dilambangkan dalam perhitungan kalkulasi farmakokinetik itu dengan lambang F ya. Tadi sudah dijelaskan apa maksud dari bioavailabilitas.
Nah, kemudian proses ekskresi. Nah, ekskresi ini adalah proses eliminasi obat dari dalam tubuh. Nah, setelah obat menjadi bentuk yang inaktif ya, lewat proses metabolisme tadi, maka obat ini akan dikeluarkan dari ginjal melalui urin. Namun, bila ada pengaruh hati yang terlibat, ekskresi akan dikeluarkan melalui saluran cerna, ya. Nah, kemudian obat dikeluarkan dari tubuh melalui berbagai organ ekskresi dalam bentuk metabolit hasil biotransformasi atau dalam bentuk asalnya. Nah, obat atau metabolit polar diekskresi lebih cepat daripada obat yang larut lemak, kecuali pada ekskresi melalui paru-paru, ya. Ginjal merupakan organ ekskresi yang terpenting. Ekskresi di sini merupakan hasil dari 3 proses, yaitu filtrasi di glomerulus, ya, sekresi aktif di tubuli proksimal, dan reabsorpsi pasif di tubuli proksimal dan distal. Nanti teman-teman bisa melihat kembali ya bagaimana anatomi dari ginjal itu. Kemudian ekskresi obat melalui ginjal menurun pada gangguan fungsi ginjal sehingga dosis perlu diturunkan atau interval pemberian diperpanjang, ya. Jadi untuk pasien-pasien yang kemudian mengalami gangguan ginjal maka perlu dilakukan adjustment dosage, ya. Penyesuaian dosis. Nah, biasanya sih itu dosisnya pasti harus diturunkan atau interval pemberian diperpanjang. Jadi misalnya memberikan obat 3 kali sehari, tetapi nanti kita ganti dengan sediaan yang diberikan 1 kali sehari saja, sehingga bisa menurunkan beban dari kerja ginjal. Bersihan kreatinin dapat dijadikan patokan dalam menyesuaikan dosis atau interval pemberian obat. Nah, ini yang kemudian dilihat clearance kreatininnya. Nah, karena clearance kreatinin ini menjadi salah satu indikator fungsi dari ginjal. Ekskresi obat juga terjadi melalui keringat, ya, liur, air mata, air susu, dan rambut, tetapi dalam jumlah yang relatif kecil sehingga tidak berarti dalam pengakhiran efek obat. Liur dapat digunakan sebagai pengganti darah untuk menentukan kadar obat tertentu. Rambut pun dapat digunakan untuk menemukan logam toksik, misalnya arsen, pada kedokteran forensik. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke farmakodinamika. Apa yang dimaksud dengan farmakodinamika? Farmakodinamika adalah bagian ilmu yang mempelajari efek biokimia dan fisiologi obat serta mekanisme kerjanya. Ya, jadi di sini akan dibahas lebih banyak tentang bagaimana mekanisme kerja obat itu, ya. Bagaimana obat itu kemudian bisa menghambat enzim, ya. Kemudian bagaimana obat itu bisa memberikan efek terhadap respon biologis, ya, melalui pengikatan dengan reseptornya dan sebagainya. Nah, tujuan mempelajari farmakodinamika yang pertama adalah meneliti efek utama dari suatu obat. Nah, kemudian mengetahui interaksi obat dengan sel serta mengetahui urutan peristiwa serta spektrum efek dan respon yang terjadi. Nah, hal ini berguna untuk dasar terapi obat yang rasional, yaitu tepat penderita, ya, kemudian tepat obat, tepat diagnosa, tepat indikasi, tepat dosis, pemberian dan lamanya terapi, tepat informasi dan tepat evaluasi. Nah, jadi pengetahuan dasar tentang farmakodinamika ini teman-teman dari keperawatan harus kemudian bisa mempelajari, ya. Kalau bisa dipelajari lebih dalam lebih bagus lagi, karena nanti bisa memberikan advice, ya, kepada teman-teman para medis yang lainnya, bisa juga seperti itu. Nah, jadi harus diketahui, ya, bagaimana terapi obat yang rasional itu, utamanya untuk pengetahuan tentang obat. Nah, mekanisme kerja, bagaimana suatu obat dapat menimbulkan efek, ya. Nah, itu digolongkan menjadi secara fisika, secara kimia, dan melalui proses metabolisme seperti antibiotik, diuretik, dan secara kompetisi. Nah, reseptor obat. Apa itu reseptor obat? Jadi reseptor obat itu adalah makromolekul seluler yang terdiri dari protein, tempat terikatnya obat untuk menimbulkan respon. Ya, jadi kalau misalnya nih kita antara kunci dengan lubang kunci, ya, lubang kuncinya itu adalah reseptor, kuncinya itu adalah obat. Nah, jadi kalau kunci itu mau terbuka, maka lubang kunci dan kunci itu harus bertemu sehingga bisa membuka pintunya. Nah, begitu juga dengan obat. Jika obat itu bisa menimbulkan respon biologis pada tubuh, maka dia harus terikat dengan reseptornya, seperti itu, ya. Nah, contohnya reseptor asetilkolin atau ACH, ya, di mana aktivasi asetilkolin pada reseptor akan membuka pintu kanal sehingga natrium bisa masuk ke intraseluler. Ini contoh saja, ya. Nah,
reseptor asetilkolin pada gambar ini reseptor asetilkolin. Nah, ini ada asetilkolinnya. Ini jika ini nempel, ya, maka ini akan terbuka. Maka natrium yang berada di luar sel atau ekstrasel ini bisa masuk ke dalam sel. Seperti itu, ya. Nah, kemudian ada yang namanya proses enzimatis. Biasanya dikenal dengan sistem pencernaan agar makanan siap diabsorpsi. Nah, fungsi enzim lain salah satu contohnya adalah untuk menghasilkan angiotensin sebagai bahan vasokonstriksi. Nah, untuk kerja obat yang target obatnya itu adalah enzim, ya. Ada juga kemudian obat itu target dari obatnya itu adalah menghambat enzim tertentu yang bekerja di dalam tubuh. Jadi misalnya enzim angiotensin, ya, enzim angiotensin ini adalah suatu enzim yang berpengaruh terhadap terjadinya vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah yang umumnya terjadi pada pasien-pasien dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Makanya obat-obat, salah satu golongan obat hipertensi itu adalah golongan ACI, ya, yaitu angiotensin converting enzyme inhibitor. Jadi dia menghambat konversi enzim angiotensin, ya, sehingga vasokonstriksi itu tidak terjadi. Nah, kemudian efek terapeutik terbagi atas terapi kausal, ya, terapi simptomatik dan terapi substitusi. Nah, untuk terapi kausal itu meniadakan penyebab penyakit, misalnya ada radang, ya, jadi kemungkinan terjadi infeksi tenggorokan. Nah, ini adalah penyebab penyakitnya. Nah, terapi simptomatiknya itu hanya gejala penyakit, ya, misalnya orang radang, infeksi itu biasanya menyebabkan demam, ya, makanya ada yang disebut dengan obat simptomatik, juga ada yang disebut dengan obat kausatif. Kalau obat simptomatik misalnya kayak paracetamol, ya, misalnya obat paracetamol. Kalau misalnya obat kausatif itu misalnya antibiotika. Jadi ketika kita mengobati radangnya, kita berikan antibiotika, maka secara otomatis demam itu akan turun, ya, karena penyebab penyakitnya sudah kita hilangkan. Nah, kemudian ada lagi yang namanya terapi substitusi obat, yaitu menggantikan zat lazim yang ada dalam tubuh, misalnya estrogen, kemudian insulin. Nah, ini untuk pasien-pasien khusus, ya, yang kemudian memerlukan penanganan khusus. Nah, kemudian efek samping obat. Nah, efek samping obat ini adalah segala sesuatu khasiat yang tidak diinginkan untuk tujuan terapi yang dimaksudkan pada dosis terapi. Jadi kadang efek samping obat itu memang muncul, tetapi efek samping obat itu tidak selalu muncul pada setiap orang, ya. Ada yang muncul pada orang ini, ada orang ini. Tetapi juga efek samping obat itu tidak terlalu berarti, ya. Artinya obat itu masih aman kemudian untuk digunakan. Obat yang ideal hendaknya bekerja dengan cepat untuk waktu yang tertentu saja dan secara selektif. Artinya hanya berkhasiat pada keluhan penyakit. Nah, kemudian ada efek toksik. Efek toksik itu adalah setiap obat digunakan pada dosis toksik yang dapat mengakibatkan toksisitas atau berkaitan dengan jumlah dosis. Jadi, obat itu bisa menimbulkan racun atau toksik jika digunakan secara berlebihan. Kemudian ada spesifik, ya, obat yang spesifik. Nah, obat yang spesifik ini adalah obat yang bekerja terbatas pada satu reseptor saja. Nah, ada juga yang obat selektif, yaitu obat yang menghasilkan satu efek pada dosis yang rendah dan efek yang lain pada dosis yang tinggi, ya. Misalnya aspirin 80 mg itu digunakan untuk antikoagulan, tetapi aspirin 500 mg digunakan untuk antipiretik dan analgetik. Jadi tergantung dari dosisnya, itu yang disebut dengan obat selektif. Tapi kalau obat spesifik itu hanya satu reseptor, satu obat, ya. Kemudian obat yang spesifik tidak berarti selektif, tetapi obat yang tidak selektif pasti tidak spesifik. Nah, indeks terapi adalah rasio atau perbandingan antara lethal dose dan efektif dose, ya. Lethal dose itu adalah efek dosis yang bisa membunuh atau menimbulkan efek toksik, tetapi kalau efektif dose itu adalah obat yang memberikan dosis yang efektif, ya, bisa menimbulkan respon efektif. Ya, jadi indeks terapi itu berada di antaranya, ya. Kalau di bawah efektif dose artinya obat itu tidak berefek, tetapi kalau dia berada pada level di atas lethal dose, maka obat itu bisa saja bersifat membunuh. Nah, obat itu
Ada yang mempunyai indeks terapi sempit, ada juga yang mempunyai efek terapi yang luas. Nah, kalau untuk indeks terapi yang sempit ini harus betul-betul dipantau penggunaannya. Misalnya ya untuk pengobatan digox untuk aritmia misalnya ya, penggunaan digoxin 0,25 mg itu kan dosisnya sangat kecil. Misalnya captopril 0,25 ya, 0,5 mg dan sebagainya. Tapi kalau untuk indeks terapi yang luas, misalnya paracetamol, asam mefenamid itu dosisnya yang besar-besar seperti 400 mg, 500 mg ya. Nah, ini adalah ada beberapa istilah-istilah yang biasa digunakan dalam ilmu farmakologi. Yang pertama adalah toleransi, peristiwa di mana dosis obat harus dinaikkan terus-menerus untuk mencapai efek terapeutik yang sama. Kemudian yang kedua adalah habituasi, kebiasaan dalam mengkonsumsi suatu obat ya. Kejadian pemakaian obat secara menahun yang menyebabkan gangguan emosi jika obat itu dihentikan. Ya, makanya untuk kasus seperti ini, maka untuk memberhentikan orang itu tidak boleh langsung diberhentikan ya, langsung besok mau berhenti total tidak, tapi dosisnya secara perlahan diturunkan. Kemudian efek adiksi atau ketagihan menyebabkan toleransi, dan penghentiannya menyebabkan gejala putus obat atau withdrawal syndrome. Ini sama dengan habituasi tadi. Jadi harus diturunkan dosisnya perlahan-lahan hingga kemudian tidak tergantung lagi dengan obat tersebut. Oke, sekian dulu untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.